Saudara, ada apa dengan keluarga? Dari awal Allah fokus dengan keluarga Adam dan Hawa. Kalau Anda melihat saat manusia dihukum dengan air bah, Tuhan pun panggil Nuh dan keluarganya. Kemudian beberapa waktu berlangsung, ketika menara Babel, manusia dikacaukan sedemikian rupa, dan kita melihat Tuhan punya hati dan fokus. Dia panggil Abram yang kemudian menjadi Abraham. Tuhan memanggil Abraham dan Sarah, kemudian selanjutnya Ishak, selanjutnya Yakub dan 12 suku. Saya percaya kalau kita belajar tentang zaman itu, bagaimana Tuhan sangat concern kepada keluarga. Kemudian masuk dalam peradaban perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria dan Elisabet. Dan puncaknya Allah berbicara melalui malaikat Gabriel. Sekalipun tadi yang Anda dan saya lihat malaikatnya zaman now gitu ya Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan concern, Allah hadir kepada Yusuf dan Maria. Saudara, kalau kita melihat zaman now, banyak sekali media sosial menampilkan drama singkat, dan di situ dikisahkan bagaimana penyamaran anak CEO. Ya, drama ini mengguncangkan dunia. Ternyata drama yang pendek itu memberikan satu income yang luar biasa. Diceritakan bagaimana anak CEO menyamar menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang sepertinya tidak punya apa-apa. Kemudian endingnya ketika orang melihat bahwa pribadi ini ternyata punya kuasa, pribadi ini ternyata punya harta kekayaan yang luar biasa, pribadi ini yang menyamar ternyata seorang kaisar, pribadi yang menyamar ini ternyata punya skill yang luar biasa. Sesungguhnya Anda dan saya patut berbahagia, karena memang Tuhan hadir di dunia menyamar, menyerupai kita manusia. Dia rela tergantung di atas kayu salib, darahnya tercurah hanya untuk menebus Anda dan saya. Dan kita tahu bagaimana Yesus kemudian mati, bangkit dan naik ke sorga. Dia penguasa sorga. Amin. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ternyata keluarga menjadi sesuatu yang luar biasa. Fokus Tuhan. Natal mengingatkan Anda dan saya bahwa Allah tidak membiarkan satu keluarga binasa. Allah mengingatkan Anda dan saya bahwa Dia Allah concern dan peduli kepada keluarga. Kehadiran Kristus, kehadirannya membawa angin yang segar. Saudara, mari apa yang bisa kita pelajari dari teks Matius pasal yang pertama? Saudara bisa membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Kita temukan yang pertama di situ bahwa keselamatan bagi dunia dinyatakan. Perhatikan kalimat yang muncul di situ. Malaikat berkata kepada Maria, engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, rencana Allah itu sempurna. Kita tahu sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga mencatat manusia ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, dia jatuh dalam dosa. Ketidaktaatannya membawa
manusia jatuh dalam dosa, tetapi rencana Allah itu sempurna. Rencana Allah itu tetap iya dan amin. Allah sudah menyiapkan rencana baru, babak yang baru, yaitu keselamatan. Kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, dalam bahasa lain disebut proto-evangelium, sebuah janji kepada jauh ke depan bahwa keturunan wanita akan meremukkan kepala si ular. Ini bicara janji Allah, bicara bahwa Allah sudah merencanakan rancangannya yang luar biasa. Sekalipun iblis mencoba mengganggu rencana Allah, manusia digoda, manusia jatuh dalam dosa, tapi rencana keselamatan dari Tuhan, iya dan amin. Amin. Rencana Allah melalui kelahiran Yesus bukan satu kebetulan, tetapi ini rancangan dari kekal. Di tengah kekacauan keluarga, di tengah kekacauan umat manusia, Allah tetap berkarya tepat waktu. Allah tidak salah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sekalipun mereka berdua jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bukan berarti rancangan Tuhan gagal, bukan berarti rancangan Tuhan mentok saat manusia jatuh. Tapi dia punya plan berikutnya, keselamatan dinyatakan. Saudara, ini menarik. Keselamatan dinyatakan untuk menjaga, menyelamatkan dari bahaya kepunahan. Saudara, dalam teks yang sesungguhnya ada pemahaman begini. Ada bahaya yang sedang mengancam, dan yang diancam ini kalau tidak dilindungi, kalau tidak dijagai, pasti akan punah dan hancur. Saudara, jelas Alkitab berkata upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia, percaya kepada anak Allah, percaya kepada anak tunggal Bapa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bicara menjagai dari unsur bahaya kepunahan. Karenanya keluarga sangat penting. Keluarga menjadi satu objek di mana Tuhan sempurna mendesainnya. Dan kelak nanti kita akan dipertemukan dengan Dia bersama dalam surga kekal. Saudara, rencananya sempurna, tetapi juga rencananya secara spesifik diungkapkan menjadi sebuah perenungan buat Anda dan saya. Allah, Ia akan menyelamatkan umatnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus datang secara pribadi dan ada relasional. Ada satu hubungan yang tidak bisa dipatahkan. Ada satu hubungan yang tidak bisa ditolak. Kalau manusia menangkap satu kerinduan hati Bapa, Dia sudah siapkan dari masa-masa awal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak gagal. Dia siapkan plan berikutnya. Dia concern untuk menyelamatkan manusia. Saudara, ini menjadi sebuah perenungan buat Anda dan saya. Natal, Allah fokus kepada keluarga. Natal bicara rancangan keselamatan diberikan bagi keluarga. Allah ingin setiap rumah orang percaya, Allah rindu setiap keluarga umat manusia mengenal dan mengakui Yesus Juru Selamat. Amin. Amin. Betapa bahagianya kalau Anda dan saya mengerti, memahami
bahwa rancangan Allah dari kekekalan sampai kepada kekekalan tidak tergoyahkan. Dalam teks yang lain Rasul Paulus berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih Anda dan saya. Allah sudah menetapkan pilihannya. Allah sudah jatuh hati. Allah sudah kesengsem, orang Jawa bilang. Seharusnya Anda dan saya bahagia. Dan Anda bisa, bukan tepuk dada jumawa atau sombong, tapi tepuk dada, gini-gini dicintai Tuhan. Coba taruh tangan Anda di dadamu, bilang begini, model gini disayang Tuhan. Amin. Keselamatan dari Tuhan, ya dan amin. Alkitab juga menyatakan, barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa, ia tidak binasa. So, ini bicara rancangan keselamatan. Ini bicara rancangan anugerah keselamatan di dalam Kristus. Karenanya, kalau Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Allah menyatakan keselamatannya buat kita sekalian. Soal yang kedua, selain bicara rancangan keselamatan dinyatakan oleh Tuhan, yang kedua kita belajar di situ ternyata penyertaan Tuhan dinyatakan bagi Anda dan saya. Saudara, saya percaya ketika tadi para pemimpin kota kita ada bersama dengan Anda, saudara, tidak semua mengalami hal yang sedemikian tadi. Bahkan kalau Anda melihat media sosial, kita temukan ada orang yang beribadah harus mengalami hal-hal yang tanda kutip tidak diinginkan. Bahkan tidak boleh beribadah, bahkan mengalami pressure yang sedemikian rupa. Tapi kita bersyukur malam hari ini, sekian waktu lamanya kita mengadakan Natal dan bersyukur hari ini mereka bisa duduk di depan. Walaupun saudara, bukan berarti di Natal-Natal sebelumnya mereka tidak datang, tapi selalu mereka datang di depan. Saya temui, seakrab dengan Pak Kapolsek yang lalu, banyak bicara, bahkan sering WA. Beliau kemarin juga WA saya, ucapkan selamat Natal. Masih ada hubungan relasi yang sedemikian rupa. Jujur, kalau ada pihak-pihak yang punya kuasa dan punya wewenang bersama dengan kita, ada di dekat kita, paling tidak ada satu ketenangan, ada satu kedamaian, kecemasan mulai berangsur hilang, ketakutan mulai dibuang. Saya percaya ketika Allah yang Anda dan saya kenal, Yesus namanya, Dia ada bersamamu, Dia Allah Immanuel. Seharusnya Anda dan saya tidak perlu takut, Anda dan saya tidak perlu bimbang, karena Dia bersama dengan kita. Amin. Saudara, menarik kalimatnya begini, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan nyata dan sempurna. Penyertaan Tuhan, ya dan amin. Natal itu bukan dongeng Bapak Ibu Saudara. Natal itu realitas. Allah masuk ke dalam kehidupan umat manusia. Amin. Ya, sekalipun mungkin banyak intimidasi, pikiran, perasaan, kok sepertinya Tuhan gak nyata ya. Aku doa sudah sekian waktu gak dijawab. Aku sudah bersungguh-sungguh ikut Tuhan tahun ini. Kata pendeta di awal tahun, kalau tahun ini aku sungguh-sungguh, akan ada lawatan, akan ada hal-hal yang luar biasa. Penyertaannya ajaib, penyertaannya luar biasa. Tapi kok sampai saat ini sepertinya Tuhan jauh, sepertinya Tuhan tidak pedulikan, sepertinya aku berjalan sendiri. Berita baik yang saya mau sampaikan, Allah Yesus Kristus menyertai Anda sampai akhir. Amin. Sebagaimana Sang Immanuel menyertai Yusuf,
menyertai Maria, demikian juga Allah menyertai keluarga Anda. Saya lihat seorang anak kecil di bawah jalan pergi ke mall. Dia nggak takut karena apa? Ada papahnya, ada mamihnya yang di dekat dia, selalu awasi dia. Ketika dia melihat sesuatu di etalase di mall itu, kemudian lihat cukup bagus, menarik hatinya, kemudian si anak ini mampir, papa mamanya, papi maminya ada di belakangnya. Papinya bilang begini, "Nah, apa yang kau inginkan?" Saudara, tanpa kita sadari, seringkali kita nggak sadar kalau Yesus ada beserta kita. Kita nggak sadar kalau Yesus ada dalam hidup kita. Teks pemahaman orang Jawa, kata Immanuel, Allah menyertai kita, itu bukan menyertai dalam tanda kutip dia ada terus ngikuti kita ada di samping. Tapi kata Immanuel, Tuhan Allah beserta, bahasa Jawa mengatakan begini, Allah manunggal jadi satu. Kalau Allah menyatu dengan hidup kita, kemanapun Anda pergi, seharusnya sadar Allah ada di situ. Kemanapun Anda bergerak, Anda harusnya sadar Tuhan ada di situ. Penyertaannya sempurna. Karenanya mari coba kita merenungkan, kalau dunia yang dipenuhi dengan perubahan yang sangat-sangat besar secara fundamental, karena disebut di situ dunia penuh disrupsi, satu perubahan yang besar, perubahan yang fundamental. Tapi saya percaya dalam kebingungan moral di dunia ini yang sedemikian kompleks, saya mau bilang hanya Yesus yang mampu. Mampu apa? Yesus mampu menyucikan dosa setiap anggota keluarga. Anda sebagai papa nggak bisa menguduskan anak-anak, hanya bisa berdoa. Kita sebagai anak gak bisa juga menjagai orang tua kita, hanya bisa berdoa. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan apapun. Dalam kondisi dunia yang penuh perubahan besar secara fundamental, sedang berjalan kepada kebobrokan moral, tapi Yesus sanggup menyucikan dosa kita. Yang kedua, Yesus sanggup menyatukan keluarga yang terpecah. Kalau saudara dulu masih ingat ilustrasi yang saya buat, bahwa kata pemulihan katakanlah kalau ini vas bunga harus di sini, tetapi vas bunga saya nggak ngerti apakah petugas atau panitia atau bidang perlengkapan tiba-tiba menaruh vas bunga di sini. Nggak terlihat Bapak Ibu Saudara. Tapi bicara pemulihan, Tuhan akan kembalikan pada posisi yang benar. Selalu bicara pemulihan, Tuhan akan buat posisi Anda yang mungkin selama ini berpikir, kenapa aku ada di posisi ini, kenapa nggak seperti itu, kenapa nggak seperti ini dan lain sebagainya. Tuhan akan tempatkan pada posisi yang benar. Tapi bicara pemulihan yang kedua, kalau andaikan ini barang yang pecah belah, gelas atau apapun, begitu jatuh, kemudian pecah, berserakan beling-belingnya. Bicara pemulihan yang kedua, Allah sanggup mengumpulkan pecahan-pecahan itu. Kemudian Allah bentuk kembali, utuh seperti sedia kala. Setelah muncul sebuah pertanyaan, bagaimana Tuhan bisa lakukan itu? Kalau Tuhan tidak bisa lakukan itu, berarti dia bukan Tuhan. Titik. Tapi yang saya percaya, Tuhan mampu membuat apa saja sesuai kehendak dan kemauan Dia. Karena itu Tuhan mampu menyatukan keluarga. Tuhan mampu menyatukan, mungkin ada kerikil-kerikil, ada keretakan, ada hal-hal yang membuat terpecah. Dan yang berikutnya, Tuhan menuntut langkah keluarga kita
menuju damai sejahtera. Amin. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Merry Christmas. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya.